Later, kata, suara, sikapnya. Aku belum pernah mendengar siapapun menggunakan dan later untuk mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Kedengarannya kasar, singkat, dan seolah acuh tak acuh, diucapkan dengan ketidakpedulian terselubung dari orang-orang yang mungkin tidak peduli untuk melihat atau mendengar kabar darimu lagi. Itulah hal pertama yang kuingat tentang dia, dan aku masih bisa mendengarnya hingga hari ini. Later. Aku menutup mata mengucapkan kata itu, dan aku kembali ke Italia bertahun-tahun yang lalu, berjalan di jalan masuk yang dipenuhi pepohonan, melihatnya keluar dari taksi, kemeja biru yang mengembang, kerah terbuka lebar, kacamata hitam, topi jerami, kulit di mana-mana. Tiba-tiba dia menjabat tanganku, menyerahkan ranselnya padaku, mengeluarkan kopernya dari bagasi taksi, dan bertanya apakah ayahku ada di rumah. Mungkin semuanya dimulai saat itu juga. Kemeja, lengan yang tergulung, bola tumitnya yang bulat keluar masuk dari espadrilles-nya yang usang, ingin mencoba jalan kerikil panas yang menuju ke rumah kami, setiap langkahnya seolah-olah bertanya, mana jalan ke pantai? Tamu musim panas kali ini, pasti membosankan. Lalu, hampir tanpa berpikir, dengan punggung yang sudah membelakangi mobil, dia melambaikan tangan bebasnya dan mengucapkan, later, tanpa peduli kepada penumpang lain di mobil yang mungkin telah berbagi ongkos dari stasiun. Tanpa nama, tanpa lelucon untuk meredakan perpisahan yang tergesa-gesa. Tidak ada apa-apa. Satu kata perpisahannya, cepat, berani, dan tumpul. Pilih saja, dia tidak peduli mana yang kamu pilih. Kamu lihat, pikirku, begitulah cara dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada kami saat waktunya tiba. Dengan later, yang kasar dan asal-asalan. Sementara itu, kami harus bertahan dengan kehadirannya selama 6 minggu yang panjang. Aku benar-benar merasa terintimidasi. Tipe yang sulit didekati, namun aku bisa saja tumbuh menyukainya dari dagu bulat hingga tumit bulat. Dalam hitungan hari, aku akan belajar untuk membencinya. Dia, orang yang fotonya diformulir aplikasi beberapa bulan sebelumnya, tampak menjanjikan kedekatan instan. Menerima tamu musim panas adalah cara orang tuaku membantu akademisi muda merevisi naskah sebelum dipublikasikan. Selama 6 minggu setiap musim panas, aku harus mengosongkan kamar tidurku dan pindah satu kamar ke bawah lorong ke kamar yang jauh lebih kecil yang dulunya milik kakekku. Selama bulan-bulan musim dingin, ketika kami berada di kota, kamar itu menjadi gudang peralatan paruh waktu. Ruang penyimpanan, dan loteng di mana desas-desus mengatakan bahwa kakekku, yang menjadi namaku, masih menggeretakkan giginya dalam tidurnya yang abadi. Penduduk musim panas tidak perlu membayar apapun, diberi kebebasan penuh atas rumah itu, dan bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, asalkan mereka menghabiskan 1 jam atau lebih sehari-hari membantu ayahku dengan surat menyurat dan pekerjaan administrasi lainnya. Mereka menjadi bagian dari keluarga, dan setelah sekitar 15 tahun melakukan ini, kami sudah terbiasa dengan serbuan kartu pos dan paket hadiah. Tidak hanya saat Natal, tetapi sepanjang tahun, dari orang-orang yang sekarang benar-benar setia pada keluarga kami. Mereka akan berusaha keras ketika mereka berada di Eropa untuk mampir ke BI selama 1 atau 2 hari dengan keluarga mereka, dan mengambil tur nostalgia ke tempat tinggal lama mereka. Saat makan, sering ada 2 atau 3 tamu lain, kadang tetangga atau kerabat, kadang kolega, pengacara, dokter, orang kaya, dan terkenal yang mampir untuk melihat ayahku dalam perjalanan mereka ke rumah musim panas mereka sendiri. Kadang-kadang kami bahkan membuka ruang makan kami untuk pasangan turis yang sesekali telah mendengar tentang villa tua itu dan hanya ingin mampir dan melihat sekilas, dan benar-benar terpesona ketika diminta untuk makan bersama kami dan menceritakan segala sesuatu tentang diri mereka. Sementara Mafalda yang diberitahu di menit terakhir menyajikan hidangan biasanya. Ayahku, yang pendiam dan pemalu dalam kehidupan pribadi, tidak ada yang lebih dia sukai selain memiliki beberapa pakar muda yang cerdas dalam suatu bidang yang menjaga percakapan tetap berjalan dalam beberapa bahasa. Sementara matahari musim panas yang panas, setelah beberapa gelas Rosatello, menghadirkan kantuk sore yang tak terhindarkan. Kami menyebut tugas itu sebagai dinner drudgery. Dan setelah beberapa waktu, begitu juga sebagian besar tamu 6 minggu kami.